Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan telah memimpin kita melewati tahun 2021 dan sekarang kita boleh masuk ke tahun 2022. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam acara renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon pada saat ini roh Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan renungan dan kebenaran ini dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang ucapan Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang bagaimana adalah orang yang celaka. Kalau pada waktu yang lalu kita bicarakan tentang orang-orang yang bahagia menurut firman Tuhan. Tetapi hari ini adalah sebaliknya. Orang-orang yang bagaimana Tuhan Yesus sebut mereka adalah orang yang celaka. Perkataan Tuhan Yesus tentang hal ini tercatat di Lukas pasal 6 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan Lukas pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, ucapan Tuhan Yesus ini tentu akan menimbulkan kehebohan di antara para pendengar pada waktu itu. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sepertinya berlawanan dengan pandangan orang-orang pada waktu itu. Saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus menyebut orang yang kaya, orang yang makan kenyang, orang-orang yang selalu ketawa, dan orang-orang yang disukai orang disebut orang yang celaka. Bukankah itu yang dituntut, yang diharapkan oleh manusia di dalam dunia ini? Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita renungkan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini. Saudara, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidaklah bermusuhan dengan orang yang kaya, atau orang yang kenyang, atau orang yang selalu riang gembira, atau orang yang disukai oleh orang lain. Tetapi, apa maksud oleh Tuhan Yesus? Saudara sekalian, kita tahu di dalam Alkitab kita melihat ada banyak orang yang disukai oleh Tuhan, orang yang berkenan di mata Tuhan, itu adalah orang-orang yang kaya. Contoh adalah Abraham, Ayub, Raja Daud, Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, dan lain-lain. Mereka ini adalah orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang kaya. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di bagian ini, kita akan melihat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang
hanya mencari kesenangan di dalam dunia ini, mencari kebahagiaan di dalam dunia, lalu lupa akan hidup yang kekal, hidup di dunia bahkan nanti. Itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tentang seorang kaya yang hanya memikirkan bersenang-senang di dalam dunia. Akhirnya ketika dia meninggal, roh jiwanya menderita di tempat yang sengsara. Demikian juga di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 10 sampai 21. Tuhan Yesus menyebut ada seorang kaya yang bodoh karena dia hanya merencanakan hal-hal di dunia ini saja, tidak memikirkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini, orang yang kaya, orang yang kenyang, orang yang selalu gembira, tertawa, dan orang yang suka dipuji orang, itu adalah orang-orang yang mencari kesenangan di dalam dunia ini saja. Yang hidupnya fokus akan kebahagiaan dunia ini. Lalu lupa akan hal-hal yang rohani, hal-hal yang di akhirat. Saudara sekalian, kita harus mengetahui bahwa kekayaan, kebahagiaan itu bukan dosa. Yang menikmati hidup dalam dunia ini bukanlah dosa. Tetapi yang Tuhan tegur adalah orang yang tamak akan harta. Orang yang hanya mencari kesenangan di dalam hidup ini. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Bagaimana Rasul Yohanes menegur kita pada zaman ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi di sini jelas mengatakan, jangan kita mengasihi dunia ini, karena dunia ini hanya sementara saja. Demikian juga Rasul Paulus juga memberi nasihat kepada Timotius di dalam suratnya, yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Paulus mengingatkan kita demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Coba kita perhatikan ayat 10, saya baca ulang lagi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara sekalian, yang ditegur oleh Tuhan adalah orang yang mencintai uang, yang hanya mencari kenikmatan dunia ini lalu lupa akan hal-hal yang akhirat. Saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal 19, Markus 10 dan Lukas 18, di situ mencatat satu peristiwa. Ada seorang pemuda
berlari-lari datang kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur, sembah, sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia bertanya kepada Yesus, "Tuh, Rabi, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita mencatat, dia masih muda. Dan dia orang kaya. Dan dia adalah seorang pejabat tinggi. Dan dia menanyakan Tuhan Yesus satu pertanyaan. Apa yang harus dia lakukan supaya mendapat hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah, jualah semua hartamu, bagikan kepada orang, sedekahkan kepada orang miskin. Lalu datang, ikut aku." Saudara, Alkitab mencatat orang itu pergi dengan sedih, duka cita. Kenapa? Karena hartanya banyak. Dia tidak rela hartanya itu dikorbankan, saudara sekalian. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh dia menjual harta dan bagikan kepada orang miskin dan lalu ikut Yesus? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang itu lebih pentingkan kekayaannya daripada hidup kekal, saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Harta itu bukan dosa. Kekayaan itu bukan dosa. Nikmati hidup di dunia ini bukan dosa. Tetapi kalau itu menjadi nomor satu, kalau itu menjadi fokus dari hidup kita, maka itu akan menjadi berhala bagi kita. Akan menjerat kita sehingga kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segala akal budi dan pikiran kita. Harusnya Allah lah yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Bukan harta, bukan kenikmatan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, orang yang kaya sulit masuk di dalam surga. Saudara, kenapa orang kaya sulit masuk dalam surga? Karena mereka itu kaya, lalu mereka menjadi sombong. Mereka mengandalkan kekayaan mereka, bukan lagi mengandalkan kepada Tuhan. Dia pikir kalau punya uang, mereka dapat melakukan apa saja, bisa beli apa saja, bisa melakukan apa yang mereka suka. Oleh sebab itu mereka ketika orang-orang kaya, mereka itu sulit mencari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, orang yang kaya sulit masuk di dalam surga. Itu bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Kita baca dalam Alkitab, banyak juga orang-orang yang kaya tetapi mengasihi Tuhan. Tetapi yang diingatkan kepada kita, janganlah kita mengandalkan kekayaan kita. Kemudian di bagian yang kita baca tadi, Tuhan Yesus juga menyebutkan satu hal yang harus kita pikirkan atau jelaskan. Yesus mengatakan, celakalah engkau jikalau semua orang menyebut engkau orang baik. Mungkin kita sulit mencerna perkataan Tuhan Yesus. Mengapa kalau semua orang menyebut kita orang baik, kita adalah orang yang celaka? Bukankah kita harus hidup rukun dengan semua orang? Bukankah kita harus disenangi oleh semua orang? Tetapi Tuhan Yesus, celakalah kalau semua orang menyebut kamu orang baik. Nah, kuncinya ada di kalimat berikutnya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi kuncinya di sini. Orang yang disukai semua orang, mereka itu disamakan dengan nabi-nabi palsu. Saudara sekalian, kita tahu di dalam Alkitab menyebut ada dua macam nabi. Satu macam nabi yang sejati yang diutus oleh Allah. Mereka itu berbicara mengenai kebenaran. Apa yang Tuhan pesankan kepada mereka, mereka sampaikan kepada pendengarnya. Mereka tidak kompromi, mereka berani menegur dosa. Saudara, walaupun resikonya harus menderita, resikonya mungkin
harus dipenjara, bahkan dibunuh. Ya, saudara sekalian, seperti Yohanes Pembaptis ya menegur dosa Herodes, akhirnya dia mati dipancung kepalanya. Dibikin juga Nabi Yeremia, Yesaya dan lain-lain. Mereka berani menegur dosa karena mereka adalah nabi yang diutus oleh Allah. Sebaliknya, ada sekelompok nabi-nabi palsu. Mereka menyebut dirinya nabi, tetapi mereka itu tidak diutus oleh Allah. Mereka bernubuat, tetapi mengucapkan kata-kata yang manis, hanya menyenangkan hati orang. Mereka tidak berani menegur dosa, tidak berani mengucapkan kebenaran. Orang-orang demikian adalah mencari aman saja. Mau disukai semua orang, supaya semua orang senang kepada dia. Saudara sekalian, orang-orang yang demikian tidak berani berkata kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak berani mengucapkan kebenaran, yang hanya mau menyenangkan hati orang, saudara sekalian, maka Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu, saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita berani mengatakan kebenaran. Ini bukan berarti kita harus menjadi musuh, tetapi kita tidak boleh untuk menyenangkan orang lalu kita menutup hati nurani kita. Kita tidak berani menegur orang yang bersalah karena kita takut menyakiti orang lain. Saudara sekalian, kita harus berani, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Kita harus mengucapkan kebenaran itu. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Sekali lagi saudara sekalian, Tuhan Yesus menegur orang yang kaya, orang yang makan kenyang, orang yang mapan, orang yang selalu ketawa, orang yang disukai oleh semua orang adalah orang yang celaka. Padahal Tuhan Yesus bukanlah anti orang kaya. Tuhan Yesus bukanlah anti orang bisa hidup senang. Tetapi Tuhan Yesus anti orang yang hanya memikirkan dunia ini saja. Hanya mencari kenikmatan dunia ini saja. Hanya mau menyenangkan hati orang saja. Tapi saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita nomor satukan Allah di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup dalam dunia ini bukanlah hanya mencari kenikmatan di dalam dunia ini saja. Bukan hanya mencari kekayaan, mencari kesenangan dalam dunia, hanya mencari disenangi semua orang, tetapi kami harus selalu fokuskan hidup kami kepada Engkau. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya kami berani bicara kebenaran. Supaya kami tidak fokus hidup hanya mencari kesenangan kekayaan dunia ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semasa hidup dalam dunia ini. Kami fokuskan hidup kami kepada Engkau. Biar Engkau menjadi kesenangan kami. Supaya kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.